Jalan yang menghubungkan pusat perekonomian desa masing-masing Desa Selat, Tegalinggah, dan Panji sejak 2 tahun lebih mengalami kerusakan berupa aspal mengelupas. Pada beberapa titik tertentu sepanjang 2 km, bahkan nyaris tidak bisa dilalui karena jalan berlubang. Selain itu, longsoran yang terjadi pada beberapa bulan lalu juga belum ada tanda-tanda perbaikan. Kadus Batupulu Putu Yase berharap kepada pemerintah Kabupaten Buleleng agar memperhatikan kondisi yang terjadi. Sebab jalan tersebut merupakan jalan penghubung 3 desa tetangga dan merupakan jalan perekonomian. Seingat kami itu dari 2017 jalan itu sudah direncanakan Pak, kelanjutan aspalnya atau ukmiknya. Sampai saat dan detik ini belum terrealisasi juga Pak. Malah seingat saya itu kalau tidak salah Pak Bupati datang 2019 langsung di Balai Dusun Pancoran. Pak Bupati langsung menjanjikan Pak untuk terrealisasi dan dikerjakan di 2020. Tapi sampai saat detik ini juga situasi dan kondisi daripada jalan terutama penghubung Pancoran dengan Buanakerti itu sangat memprihatinkan Pak. Nanti Pak bisa cek ke lapangan. Mungkin dalam hal ini masyarakat khususnya masyarakat Pancoran itu sudah sangat jenuh Pak melihat situasi dan kondisi daripada wilayahnya. Kami selaku perangkat desa tetap berharap kepada pemerintah dalam hal ini pemerintahan kabupaten, marilah perhatikan terutama jalan-jalan desa, dan yang kami tuntut kalau sudah berjanji mohon ditepati, gitu aja Pak. Harapan senada disampaikan warga desa Panji Anom lainnya Gede Somoyase dan Toya Wendra. Apalagi memasuki tahun ajaran baru, banyak siswa yang melintas menuju sekolah terdekat, baik SD maupun SMP. Tak sedikit menurutnya warga mengalami kecelakaan gara-gara jalan rusak. Kebetulan ini jalan rusak udah lama sekali dan kadang dari pemerintah dari sekian tahun ada perbaikan tapi sampai sekarang belum ada perbaikan. Dan kayaknya anak-anak sekolah mau lewat, kalau bisa biar segera ditangani untuk keselamatan semua, safety first untuk pemerintah, mohon. Ya Bapak pemerintah, nanti bang cepet niki maspal yang ke murid masuk di sini nanti bisa labo jatuh dan dan ke Bapak pemerintah minta tolong nanti yang ini nak yang bisa bahasa campuran niki minta maaf hati bagian Pak pemerintah hingga tolong niki desa Pancoran mati kati begini jalannya rusak gitu. Yang masuk malu perasaannya masih kan penggede di toko-toko di sini di Panji Anom. Yang cari saya tiang lah berbekal ini dong sing jawari saya berbekal saya bang mata. Nah bang mata ngidang jalan dia juga mata luang gaji Pak dia tolong aja ke Bapak pemerintah. Dan tujuan siangnya Pak. Perbekal desa Panji Anom Madegine mengakui jika jalan yang mengalami kerusakan sepanjang 2 km lebih terjadi sejak lebih dari 2 tahun. Ia pun telah mengajukan usulan perbaikan, namun hingga kini tak kunjung ada perbaikan. Berikan alokasi sesuai dengan janji Pak Bupati pada saat beliau turun di sini di Banjar Dinas Pancoran. Jadi terbentur masalah COVID, okelah kami maklumi. Mudah-mudahan nanti di 2021 ini tadi Bapak Bupati lewat Pak KDSPU bisa menganggarkan sehingga jalan yang benar-benar rusak yang Pak temui ini sudah hampir tidak bisa dilintasi oleh masyarakat karena di sini adalah jalan jalur perekonomian di samping sekolah juga. Mudah-mudahan nanti bisa dianggarkan dan kemudian bisa dituntaskan sehingga untuk sementara mungkin nanti kami akan upayakan jalan ini kami beton sedikit-sedikit yang parah-parah saja sehingga nanti layak dilintasi oleh masyarakat. Jadi harapan kami sekali lagi kepada pihak pemerintah Kabupaten Buleleng pada kesempatan hari ini kami sampaikan dengan kondisi jalan yang benar-benar rusak parah seperti ini dan sudah banyak terjadi kecelakaan karena di sini jalur perekonomian, jalur juga sekolah, anak-anak sekolah, kasihan kami melihat. Juga kami malu dengan para guru sekolah yang dari luar desa yang ngajar di sini, baik itu TK, SD, dan SMP.
Jadi dengan melihat kondisi jalan seperti ini, kami sangat memalukan. Mudah-mudahan nanti respon dan respek dari pemerintah mendapat sikap yang betul-betul menjadi skala prioritas dan menjadi atensi oleh Bapak Bupati dan dari Dinas PU. Selain jalan rusak, Desa Panji Anom belum lama ini juga mengalami jalan amblas yang sangat mengkhawatirkan pengguna jalan. Itu dari begitu mulai kejadian ini, kalau nggak salah kemarin pas di musim hujan itu jam 6 sore itu, kejadian itu sudah kami laporkan kepada Dinas PU. Nah, kemudian begitu laporan sudah masuk, langsung Dinas PU sudah turun, sudah dicek, kemudian sudah diukur juga volumenya. Ini sudah dicek, totalnya kami kurang tahu di sini. Jadi misalnya sudah masuk dan sudah dicek dan sudah diagendakan oleh Dinas PU. Jadi harapan kami mudah-mudahan nanti dengan keadaan new normal ini sudah bisa nanti kegiatan fisik dilaksanakan, nanti betul-betul juga sudah direalisasikan dan dilaksanakan. Karena ini jalannya sudah sangat membahayakan, lainnya hampir tidak bisa dilintasi. Jadi hanya sepeda motor yang bisa lewat, namun ini cukup membahayakan sekali. Karena ini sifatnya emergensi, mudah-mudahan nanti dari dinas yang terkait jadi cepat mendapat penanganan dan mendapatkan izin dari Pak Bupati. Untuk menghindari kecelakaan yang menimpa masyarakat setempat, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan betonisasi pada beberapa titik aspal yang paling parah. Untuk sementara sumber pendanaan karena melihat kondisi jalan seperti ini begitu parahnya, kami minta bantuan dari para donatur, baik dari warga sendiri, sumber swadaya, kemudian ada pihak ketiga. Jadi kami tidak menggunakan dana desa sama sekali. Jadi sumber dananya betul-betul dari pihak ketiga, dari pihak donatur, sehingga jalan ini bisa nanti layak dilintasi oleh apalagi nanti sudah new normal ini. Jadi kegiatan lalin ini sudah cukup padat. Jadi untuk menghindari hal-hal daripada kecelakaan lalinnya. Sementara itu, Kadis PUTR Kabupaten Buleleng Iputu Adipta Eka Putra yang sempat meninjau langsung kondisi jalan rusak dan longsor di Desa Panji mengakui jika rencana perbaikan jalan sudah masuk dalam perencanaan. Namun karena terjadi refocusing anggaran, maka perbaikan ditunda. 2020 memang belum dilaksanakan, jadi banyak kendala kami. Yang pertama adalah masalah refocusing anggaran. Jadi kami di PU, bukan di PU aja, seluruh kabupaten bahkan nasional mengalami refocusing anggaran, jadi fokus untuk penanganan COVID. Jadi untuk tahun ini masih belum bisa ditangani. Kami terima kasih kepada Pak Mekel, ada donatur yang untuk sementara melakukan perbaikan. Jadi makanya kami hadir sini untuk memastikan bahwa itu juga kondisinya aman. Jangan pakai dana desa. Kalau donatur nggak masalah. Jadi maksudnya baik, tapi kami harus berikan arahan-arahan. Jangan sampai nanti ada hal-hal di belakang hari seperti itu. Jadi kalau masih sumbangan sukarela, kami juga sangat apresiasi kalau mengambil langkah-langkah demi keamanan masyarakat. Karena di lapangan luar biasa Pak, jadi rusak berat ini kondisinya. Naik mobil itu udah susah. Jadi sepeda motor juga udah harus memilih jalan ini. Kalau untuk pengaspalan jalannya saja dibutuhkan dana berapa Pak Kadis dari hitung-hitungan kemarin? Itu lumayan, itu sekitar hampir 3 miliaran, 3 miliar lebih. Karena lumayan panjang dan ada jembatan 2 buah. Jadi di sebelahnya udah semua hot mix. Ini nyambung linknya mereka. Tembus bisa naik ke nanti ke Buanakerto bisa tembus. Dan juga link ekonomi di sini. Di sini daerah pertanian. Jadi memperlancar dan sekolah juga banyak. Kadis PUTR Kabupaten Buleleng Adipta menegaskan, dibutuhkan dana minimal 3 miliar rupiah untuk melakukan peningkatan jalan dan jembatan, serta perbaikan jalan yang longsor beberapa bulan lalu. Longsor di jalan tersebut, jadi ada kerusakan teknis. Kami dari SPU sudah menghitung berapa biaya yang diperlukan. Masalah penanganan kapannya, nanti dari pimpinan akan memutuskan. Jadi kami mengikuti teknis. Yang kedua, terkait dengan masalah peningkatan jalan di Panji Anom ini yang sudah lama ini disuruhkan. Jadi untuk tahun ini pun kami secara teknis sudah mengusulkan ke pimpinan untuk peningkatan jalan di ruas Lebas Ciung sama Panji Anom ini. Mudah-mudahan tahun depan pimpinan atensi setuju untuk dilakukan peningkatan jalan.
Jadi ada jalan dan jembatan 2 titik yang segera harus ditingkatkan kondisinya karena sudah tua umurnya. Jadi kurang lebih udah 40 tahun itu jembatannya. Atau karena ke depan mudah-mudahan ada anggaran memungkinkan dan pimpinan juga setuju, pasti akan dilakukan hal tersebut.